Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Vaksin AstraZeneca dengan nomor batch CTMAV 547 ini kita terima sebanyak 448.480 dosis ya, yang merupakan bagian dari total vaksin AstraZeneca yang kita terima sebanyak 3,8 juta dosis ya. Dan ini adalah pengiriman vaksin AstraZeneca dari COVAX Facility yang kita terima pada tanggal 26 April yang lalu. Nah, dosis vaksin AstraZeneca dengan nomor batch tersebut kita distribusikan sebagian kepada TNI, sebagian lagi kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Sulawesi Utara. Karena memang jumlahnya hanya 448.000 ya, jadi tidak banyak. Jadi hanya kita bagikan ke 3 institusi ini. Dan tentunya ketiga institusi ini sudah kita lakukan koordinasi sesuai dengan permintaan Badan POM sampai dengan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Badan POM itu keluar, maka distribusi maupun juga penggunaan vaksin AstraZeneca dengan nomor batch CTMAV 547 itu untuk sementara ditunda dulu penggunaannya. Nah, mengenai jumlah yang sudah digunakan sampai dengan saat ini, kami sedang melakukan konfirmasi data ke 3 institusi tadi yang sudah kita distribusikan tadi, karena ada proses distribusi dan ada proses penggunaan di sentra-sentra maupun di fasilitas pelayanan kesehatan terkait vaksinasi ini. Baik, selain yang peserta yang meninggal dunia setelah divaksinasi vaksin AstraZeneca ini, kita juga menerima banyak sekali laporan bahwa mereka juga mengalami gejala yang cukup berat begitu ya, Dokter Siti Nadia, seperti demam, menggigil, sendi sakit dan juga sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan sekali lagi, Dokter Siti, seperti apa sebenarnya dampak dan juga mungkin efek samping yang dirasakan setelah divaksinasi COVID-19 AstraZeneca ini? Ya, jadi sebenarnya vaksin apapun juga, termasuk vaksin AstraZeneca, ini sudah terbukti aman ya, karena tentunya mereka ini sudah melalui uji klinis tahap ketiga dan bahkan juga sudah mendapatkan izin penggunaan darurat baik oleh Badan POM maupun juga dari WHO, karena WHO sudah memberikan juga izin yang kita sebut sebagai emergency use listing yang merupakan izin penggunaan dari WHO, yang artinya vaksin ini adalah aman untuk digunakan. Tetapi karena tentunya vaksin ini diberikan ke masing-masing individu dan tiap-tiap individu akan memberikan respon ya terhadap stimulus yang diberikan oleh vaksin tersebut dalam rangka meningkatkan kekebalan tubuh seseorang. Nah, tentunya kalau kita misalnya sistem kekebalan tubuh kita itu distimulus oleh sebuah antigen, pasti kan tubuh kita akan bereaksi. Nah, ada orang, karena ini reaksinya spesifik untuk masing-masing individu, ada orang yang kemudian reaksinya itu demam, ada orang yang kemudian reaksinya sakit kepala, ada juga yang reaksinya itu sampai dengan menggigil, dan juga tingkat reaksinya itu berbeda-beda. Ada yang mungkin hanya demam ringan, ada juga demam yang sampai di atas 37 derajat Celcius, bahkan kemudian menjadi menggigil. Nah, pada waktu mendapatkan vaksin AstraZeneca, ini juga sudah disampaikan oleh petugas kesehatan bahwa kalau kita merasa ada kejadian efek samping seperti itu, bisa kemudian sebagai pertolongan pertama meminum obat penurun panas ataupun obat anti pusing ya, dan juga anti mual atau muntah kalau memang dirasakan gejala tersebut. Jadi kalau mungkin kita mengingat ya Mbak Monika ya, pada waktu kita kecil kita juga sering mendapatkan suntikan DPT ya, difteri, polio, dan tetanus, di mana seringkali kan suntikan vaksinasi tersebut menimbulkan demam pada anak bayi yang kemudian juga diberikan obat penurun panas. Nah, ini kurang lebih adalah yang terjadi adalah sama
Artinya sebagai reaksi daripada vaksinasi itu akan muncul seperti efek samping, dan efek samping tersebut sebenarnya dalam 1 sampai 2 hari itu akan hilang. Tapi pada beberapa orang, dan salah satunya yang sedang kita lakukan investigasi ini, apakah ada kemungkinan kematian tersebut berhubungan dengan penyuntikan vaksinasi. Karena sampai sekarang kita melihat bahwa beberapa kasus sebelumnya meninggalnya orang yang statusnya itu telah divaksinasi itu bukan karena disebabkan oleh vaksin tersebut.